Iya itu siapa? Iya netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia pandai-pandai, bukan netizen goblok gitu. Iya kan? Iya, Gus. Iya, jadi yang nilai netizen itu. Nah, apalagi nanti kalau sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan di hari ini kita berjumpa kembali bersama channel Misteri Dua Dimensi, yang mana kita semoga khususnya rakyat Indonesia mendapatkan suatu keselamatan dunia wal akhirat, diangkat derajatnya, dilancarkan segala urusan, dan apa yang kita raih semoga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Misteri Dua Dimensi berada di hadapan pemirsa, kiranya selalu mengikuti perkembangan dan situasi politik di Indonesia, yang mana ini masih dihiasi dengan kejadian pembunuhan saudara Vina, yang mana sampai sekarang masih terbelit-belit, prosesnya masih terombang-ambing dengan belum menyelesaikan masalah. Dari 8 tahun sampai sekarang belum terjawab. Maka dari itu marilah semoga dengan kasus-kasus yang seperti ini cepat terselesai, agar rakyat Indonesia mendapatkan suatu keadilan hukum di Indonesia ini. Ini Gus, ada beberapa pertanyaan nih Gus. Kasus Vina kenapa kok belum selesai dan masih membara ini Gus? Dan untuk faktor yang menjangkau dari kasus Vina tersebut apa nih Gus? Ya karena terjadinya kasus Vina sampai sekarang belum terjawab, itu karena ada suatu yang menjanggal dalam hati kita juga, ya kan? Padahal kejadian ini udah 8 tahun berjalan belum menyelesaikan masalah, ya kan? Dengan istilah, kalau dibilang dagelan politik, ya bisa dibilang dagelan politik. Kalau bukan dagelan politik juga bisa dibilang bukan dagelan politik, karena semua ini tergantung dari niat kita, dari penegak hukum kita tegas apa enggak. Karena apa? Kasus Vina bukan hanya 1 tahun 2 tahun, ini udah 8 tahun. Jadi semua itu beres dan tidaknya itu tergantung dari penegak hukum di Indonesia ini. Nah, ini Gus, bagi yang ditahan saat ini, bagi yang di dalam sel ini Gus, apakah salah satu otak pelaku dalam pembunuhan Vina nih Gus, atau bukan, menurut pendeteksian mata batin dari Misteri Dua Dimensi? Kalau menurut dari penerapan atau penerawangan dari mata batin dari Misteri Dua Dimensi, Peggy, ya, Peggy yang masih ada di dalam pertahanan, di dalam tahanan, ya kan, yang ada di dalam tahanan itu tidak, istilahnya masih simpang siur, ya. Karena kalau masalah Peggy yang masih di tahanan itu, kalau pendeteksian dari Misteri Dua Dimensi, dia tidak bersalah. Dia adalah korban salah tangkap saja. Ya, korban salah tangkap, atau ya dimaksud dagelan politik, itu bisa dinamakan dagelan politik. Peggy yang ditahan sekarang, yang masih di tahanan itu, kalau penerawangan dari kami, Peggy itu bukan benar-benar pelaku dari kasus pembunuhan si Vina itu. Ini Gus, Peggy yang dibilang terus anak Bupati Cirebon ramai diperbincangkan di publik. Apakah benar-benar itu anak Pak Cecep Cianjur, dan apakah kiranya kalau menurut pendeteksian Misteri Dua Dimensi, apakah itu benar dengan anak Pak Cecep nih Gus? Ya itu kalau dibilang tadi, ya
itu juga masih simpang siur ya kan, simpang siur ya kan. Kalau bukti-bukti yang ada, kalau misteri dua dimensi, ini kalau penerangan dari misteri dua dimensi, tanda tanya tapi ketawa terbahak-bahak ya kan, tanda tanya tapi tertawa terbahak-bahak. Dari misteri dua dimensi tidak mau berkata apa-apa kalau masalah Peggy yang Cici Cianjur. Yang menilai adalah rakyat atau netizen Indonesia, karena netizen Indonesia itu sangat pandai sekali, tidak bisa dibodoh-bodohin. Jadi ingat, kasus Peggy ini semoga cepat selesai ya. Kalau masalah Asep anak Pak Sopo, anak Pak Cecep ya. Pak Cecep yang dari Cianjur, lihat aja Kang Deddy yang telah berkeliling-keliling silaturahmi door to door, rumah ke rumah untuk mencari suatu fakta sebenarnya. Tapi Pak Deddy kan pandai dengan dibelok-belokkan ke sana kemari, akhirnya yang nilai itu netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu pandai-pandai, bukan goblok lagi. Kalau zaman dulu Indonesia rakyatnya masih bodoh. Kalau sekarang ini rakyat Indonesia selalu mantuk perkembangan kasus Vina ini. Jadi maaf, netizen Indonesia bukan netizen goblok. Netizen Indonesia netizen yang pandai-pandai. Gitu kalau masalah Cecep anak Pak Sopo, Pak Asep ya, Pak Cecep. mana Pak Cecep ya? Ya. Siapa? Yang Eki yang anaknya Pak Cecep itu. yang dari Cianjur. Ya. Ya. Itu walau alam itu pandai itu netizen. Tapi kalau Eki ya, Peggy yang ada di dalam penjara sekarang ini itu korban dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan lihat aja nanti perkembangannya di sidang pra-peradilan pada tanggal 1 nanti bagaimana, kan gitu. Nah ini Gus, apakah dia Peggy yang sebenarnya otak kasus pembunuhan Vina Gus? Peggy yang katanya anak Pak Cecep ini Gus? Apa ada kaitannya? Apa ada kaitannya Ya. dengan otak pembunuhan Vina? Ya. Anak-anak Pak Cecep Iya Gus. yang ada di Cianjur. Cianjur ya. Cianjur kan Jawa Barat. Iya Gus. Ya kan? Itu loh, ngikutin perkembangannya Bang Deddy itu dengan tulus ya. Dia keliling ke sana kemari itu tulus dengan ikhlas hati mereka sendiri. Tapi kan ada yang nggak suka seperti itu. Ya itulah. Orang yang suka sama yang tidak itu banyak yang tidak suka. Karena apa? Ya itulah sifat-sifat manusia. Jadi gini loh ya, kalau si Peggy yang anaknya Pak Cecep yang ada di Cianjur itu yang menilai, tadi aku bilang, yang menilai netizen, ya kan? Iya. Kalau misteri dua dimensi mau bilang ya, itu nanti salah. Yang nilai itu adalah ya. Ya itu siapa? Ya netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia pandai-pandai, bukan netizen goblok. Gitu. Kan? Iya Gus. Iya, jadi yang nilai itu netizen itu. Nah, apalagi nanti kalau sampai sidang ya pra-peradilan di tanggal 1 nanti, keputusannya ya kan, hakim salah ketok palu, ya kan, sampai Peggy salah ketok palu. Wah, netizen Indonesia membarat turun ke jalan, sudah nggak tahu apa itu yang terjadi. Walau alam itu semuanya adalah diserahkan pada yang kuasa. Pada tanggal 1 nanti kan sidang peradilan itu. Apakah Peggy yang ditahan itu bisa lolos apa tetap dari tersangka nih Gus? Perkiraan. Kalau masalah Peggy yang sebenarnya tidak
mengalami ini dan tidak tahu apa-apa, akhirnya menjadi korban penangkapan yang sekarang masih di sel, ya kan? Itu kalau menurut istri dua dimensi, dia nanti bebas keluar dari tahanan. Ini kalau perabaan dari misteri dua dimensi. Tapi walau alam, karena apa? Uang ini nanti bisa ini enggak? Uang kan uangnya segepok-gepok, uangnya segini-gini. Jadi itu nanti kalau penerawangan untuk detection dari dimensi pasti keluar. Tapi kalau itu nanti berubah dengan hal yang tidak menentu, karena situasi kan juga gini, ada yang sodok kanan, sodok kiri, kanan kiri, ya dikarenakan uangnya gede-gede, tumpuk-tumpuk, yang itu nanti kalau mati dibawa mati semua, hartanya yang dia itu dibawa mati. Iya, itu nanti uang yang untuk yang ini dibawa mati nanti, nggak tinggal di dunia ini, tapi dibawa mati nanti. Harta-harta kekayaan mereka yang untuk seperti itu, untuk seenaknya sendiri memainkan rakyat kecil, apalagi petani, buruh bangunan selalu ditindas dari itu. Kan maling ayam aja di penjara berkali-kali, maling apalagi itu beda apa, sangat benar-benar kejam hukum di sini ini, di Indonesia ini. Karena apa ya, itu pendukungnya yang dulu kan pernah bilang harimau itu diibaratkan dengan harimau kan gitu. Mana sudah apa masih ada pertanyaan masalah Peggy, masalah itu? Kiranya sudah cukup kan? Ya, kalau sudah cukup ya semoga ya kan, kasus Peggy yang mana sekarang Peggy masih mendekam di tahanan, semoga Peggy nanti tanggal 1 ini nanti bebas lepas dari tahanan karena tidak bersalah. Kalau tohnya itu dia masih tetap ditahan, berarti itu ada tanda-tandanya. Akhirnya kami dari Misteri Dua Dimensi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, Mam.